Marpunge merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Putri Betung sebagai salah satu kampung yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Loser. Tepatnya berada di antara Jalan Raya Blangkeljeren, Kota Cane. Selain dibelah oleh jalan raya, pemukiman penduduk di desa ini juga dibelah oleh Sungai Kali Alas yang membentang sampai ke Kabupaten Singkil. Desa Marpunge dihuni oleh 198 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 656 orang. Mayoritas penduduk desa ini berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian. Kemiri, kakao, dan pisang merupakan komoditi andalan warga desa Marpunge, khususnya dan umumnya warga Kecamatan Putri Betung. Di samping itu ada komoditi lain yang sedang dikembangkan oleh masyarakat desa Marpunge seperti jahe dan tanaman muda, cabai serta bawang. Rata-rata masyarakat desa Marpunge memiliki kebun seluas 1 hektar sampai 2 hektar per kepala keluarga. Kebun-kebun warga desa Marpunge berada di kemiringan pegunungan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Loser. Awalnya kemiri menjadi primadona bagi masyarakat desa Marpunge. Hampir setiap kepala keluarga mengembangkan tanaman kemiri. Namun karena harga dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan, warga melirik kakao sebagai tanaman pengganti yang ekonomis dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Mulailah pada tahun 2007, warga mengkonversi tanaman kemiri ke tanaman kakao. Hingga saat ini kedua komoditi ini menjadi tanaman andalan. Tetapi disayangkan, meskipun memiliki lahan yang luas dan subur, masyarakat kampung Marpunge tidak dapat menambah luas lahan lagi, sebab lahan-lahan perkebunan masyarakat berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Loser. Masyarakat selama ini hanya bergantung pada hasil produksi perkebunan yang ada. Dalam meningkatkan produksi pertanian, pemerintah desa Marpunge mencari solusi bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera dan hutan yang ada bisa tetap lestari. Upaya mengoptimalkan lahan perkebunan yang ada dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah melalui dana desa memberikan bantuan bibit-bibitan yang dapat ditanam bertumpang sari dengan tanaman unggulan seperti bantuan bibit jahe, cabai, bawang, durian, serta peralatan pertanian. Diharapkan dengan bantuan-bantuan yang diberikan, warga desa tidak bergantung dengan hasil produksi satu komoditi dalam satu lahan. Namun, dalam satu lahan warga bisa menghasilkan berbagai produk pertanian seperti kakao bertumpang sari dengan jahe dan tanaman muda lainnya serta tanaman durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Marpunge, nama Kadimin Sambo, menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2019 sampai 2025. Visi misi saya untuk memimpin Desa Marpunge adalah menjadikan desa ini sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk program 2021 kita akan menuangkan dari anggaran desa, tujuannya untuk menambah perekonomian masyarakat, bergerak di bidang pertanian berupa bibit jahe kita bagikan kepada kelompok tani. Sistemnya, kelompok ini akan nanti kita bina. Setelah kelompok ini berhasil, kita akan kembangkan lagi, kita bentuk kelompok-kelompok kecil supaya
kelompok ini bisa berhasil di kemudian hari. Jumlah KK di Desa Marpunge adalah 198, jumlah jiwa mencapai 656. Desa Marpunge memiliki wilayah 2 km persegi. Masyarakat Marpunge mayoritas petani ataupun berkebun, di antaranya ada pekebun coklat, kemiri, pisang, dan durian juga. Selain pokok durian ataupun coklat, masyarakat Marpunge menanam ataupun tumpang sari di bawah pokok coklat berupa cabai, bawang, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Tanaman coklat merupakan tanaman unggulan dari Desa Marpunge yang bisa mengeluarkan hasil setiap minggunya mencapai sekitar 15 ton per minggu. Selain coklat juga, masyarakat Marpunge juga menanam pohon pisang. Hasilnya mencapai lebih kurang 5 kontainer yang dikeluarkan setiap minggu. Pisang itu akan dikirim sampai ke Jakarta. Untuk saat ini juga pisang sangat menjanjikan bagi masyarakat untuk menambah perekonomian masyarakat juga. Selain daripada itu, untuk perekonomian masyarakat pada saat ini alhamdulillah sudah mulai membaik. Rata-rata dari setiap hektar mengeluarkan hasil mencapai ratusan kilo ataupun lebih dari setengah ton per hektarnya. Nah, kendala yang dihadapi pada saat ini hanyalah melalui jalur transportasi, merupakan jalan ke kebun yang kurang membaik. Untuk itu, kedepannya kita akan memprogramkan supaya jalur pertanian masyarakat bisa lebih bagus, supaya tidak ada kendala untuk melangsir ataupun mengangkut hasil perkebunan masyarakat. Dalam melestarikan hutan Taman Gunung Lauser, pemerintahan desa melalui program desa berupaya mengoptimalkan lahan perkebunan masyarakat yang sudah ada dengan bantuan-bantuan berupa bibit jahe, bibit jengkol, pete, dan durian. Tujuannya agar hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera. Oke. Upaya desa untuk menambah PAD, kita bergerak di bidang melalui BUMK berupa depot air isi ulang. Selain itu, kita mempunyai transportasi yang untuk melangsir air-air ke masyarakat. Selain itu juga BUMK mempunyai sound system sampai ke pelaminan untuk menambah peningkatan desa dan mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Marpunge. Dengan memaksimalkan lahan yang ada, masyarakat tidak akan lagi memperluas lahan dengan menebang hutan khususnya milik Taman Nasional Gunung Lauser. Diharapkan dengan berbagai program bantuan masyarakat bisa sejahtera, dan yang terpenting hutan tetap terjaga.